Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Margarito Kamis dan Pak Lisman Manurung. Pak Margarito, kalau kita bicara tadi Anda mengatakan bisa saja ini pembantu-pembantu presiden karena dia berasal dari partai politik ini saling apa namanya? Saling sandra lah ya. Saling sandra. Saling pegang kartu lah itu kira-kira begitu. Apakah pilihan apa istilahnya Zekin kabinet seperti itu mungkin menjadi pilihan terbaik dalam proses apa namanya membentuk sebuah pemerintahan nasional? Hampir tak mungkin. Di ke depan ini itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena tidak dominan. Saya tidak melihat kemungkinan itu akan terjadi pada pemerintahan berikut ya. Kecuali kalau... Artinya kemungkinan akan terjadi saling sandra, itu kemungkinan juga akan tetap terjadi. Evaluasi kalau terus dilakukan, dan mereka yang sudah diberikan raport merah berkali-kali masih kemungkinan juga akan tetap berada di sana. Karena raport merah itu tidak juga disertai dengan sanksi kan, cuman sebatas begitu gitu. Kalau disertai dengan sanksi, ceritanya jadi lain. Artinya, dan walaupun di tengah konfigurasi partai politik yang begitu hebat, menurut saya selalu presiden memiliki kekuasaan lebih. Dan dengan kekuasaan yang lebih itu melipat gandakan kinerjanya bila dia gunakan secara tepat. Tidak ada orang di 3 cabang kekuasaan ini yang memegang kekuasaan lebih hebat, lebih besar daripada presiden. Itu sudah hukum besi politik dan hukum besi hukum tata negara. Presidenlah orang yang paling besar menggenggam kekuasaan. Bukan kekuasaan legislatif, bukan kekuasaan eksekutif. Tapi sangat tergantung pada bagaimana kebesaran kekuasaan itu dan keluasan kekuasaan itu menghasilkan sesuatu yang hebat, itu sangat tergantung pada derajat keterampilan politiknya. Kalau dia mainkan itu secara tepat, nggak bisa bikin apa-apa nih DPR ini. Nggak bisa apa-apa ini orang partai politik ini. Nggak bisa bikin apa-apa. Terkait para menteri-menteri ini, apakah menurut Anda? Katakanlah, kita ambil seperti sekarang ini, Golkar punya berapa orang di DPR sana, nanti mereka macam-macam kan, kalau resign ini Menteri Perikanan di resign, nanti terus mereka ribut di DPR sana akan begini-begini, tinggal 4 bulan kok. Sebelum, kalau saya masih ingat apa yang dilakukan oleh Eisenhower pada bukan Eisenhower, Roosevelt pada tahun 33 gitu. Ketika Mahkamah Agung everyday mentorpedo kebijakan-kebijakan dia bilang, "Oke, kalau Anda begitu, saya ini mengabdi pada rakyat, saya ini memastikan keadilan rakyat, dan kalau Anda begitu terus-menerus, saya akan ambil langkah begini. Ada 9, saya akan tambah hakim agung jumlahnya dari 9 menjadi 17 dan saya akan habisi Anda." Tapi itu nggak mungkin di sini saat ini kan? Ini kan urusan bermain, dan memang di Amerika Serikat ternyata hakim agung yang direncanakan tambah menjadi 17 tidak dilakukan. Tetapi dengan begitu hakimnya keder, lalu mundur, maka program-program yang susah itu menjadi mulus digunakan. Kalaulah presiden kita ini menggunakan itu, saya tidak Anda mengharapkan itu ya? Saya mengharapkan itu. Sebuah presiden yang tegas dan berani berkata. Oh iya, bukan tegas bertindak. Dia tidak perlu suaranya nyaring, suaranya menggelegar, nggak perlu. Tenang tapi kayak Pak Harto. Tenang tapi lu jangan macam-macam. Oke, Pak Lisman, tanggapannya. Kira-kira gitu loh. Ya baik, saya kira emang tetap kita lihat bahwa apa yang menjadi teladan yang bisa dilihat oleh publik ya. Nah, kalau kita lihat dari segi manfaat dari semua penilaian itu kan dimaksudkan untuk memulihkan keadaan sesuai dengan standar yang dikehendaki kan. Nah, yang tahu standar itu kan rakyat. Nah, di atasnya terlembaga adalah DPR. Nah, ini yang harus tetap dilembagakan, diberikan peran seluas-luasnya. Whatever bahwa DPR itu katanya kurang beres dan tidak, inilah yang menjalankan evaluasi itu loh. Dan rakyat. Evaluasi internal menurut saya tidak perlu dipublikasi ya. Karena dari segi perspektif kebijakan publik, semua komponen yang bisa mengevaluasi itu berturut-turut dari DPR, sebagai perwakilan rakyat sampai dengan masyarakat sendiri. Nah, kalau perlu penilaian itu jangan datangnya dari presiden, suruh aja entah siapa menilai, kumpulkan semacam komite, ini kerja kami gimana loh kan. Sehingga dampak positif dari pesan penilaian itu mendorong working together gitu loh. Presiden kan nggak bekerja sendiri, dia harus bekerja dengan seluruh menterinya. Nah, mereka lihat nih loh, kita dinilai seperti ini nih oleh media, oleh berita satu kita dikata-katain gini, gimana nih?
benarnya gimana gitu. Mungkin itu kita nggak dengar, tapi mereka melakukannya. Tapi ketika dampaknya diterima masyarakat, loh itu kritik berita satu loh kemarin udah ditanggapi gitu. Nah ada trust. Nah yang kita perlu bangunkan trust. Ya. Publik itu percaya bahwa pemerintah sudah bekerja sesuai dengan pajak yang dibayar dan kedaulatan yang diberikan loh Pak. Kan enak nih jadi pejabat publik ini kan, dikawal ya Pak. Ribuan orang mengawal. Itu dia, orang lagi macet-macet repot dia enak. Sialan baru kerjanya kayak begitu. Ini kan parah ini. Sudah begitu cuma dievaluasi diamin. Wah, tuh. Saya jadi ingat Bung Ito. Saya pernah dijaga pakai foreigners waktu di Aceh ketika itu ada tugas penelitian kita dalam rangka menilai kesepakatan Helsinki. Nikmat nggak Pak dijaga? Saya lihat apa yang dia bilang itu, semua rakyat itu pada diam, kita lewat kan gitu. Jalan diberhentikan. Ini pembesar ini ya. Saya pikir siapa saya ya kan. Orang-orang wajahnya kan nggak semua senang loh itu Pak. Ada yang senang, ada yang diam, ada yang marah nih. Kan dia udah baru buru-buru mau ngantar mau jemput istrinya, dia harus berhenti. Mesti berhenti kan gara-gara saya gitu loh. Ini pejabat publik loh. Gara-gara manusia penting ini kan. Kalau bintang penting yang kerjanya yang parah ini. Kalau bintang film yang melakukan itu dan semua bilang, oh kalau perlu bolak-balik di situ lain cerita kan. Silakan deh. I love you doing that, no problem. Tapi ini kan pejabat publik Pak. Jadi maksud saya yang perlu kita pikirkan ke depan itu adalah bagaimana pejabat publik itu menjadi dekat dengan rakyat dan timbul trust. Ya. Pak Lisman, sebelum ke sana saya mau tanya, ketika Anda dikawal oleh Forrider, terus lewat dengan begitu lapang di tengah jalan, apa yang Anda rasakan pada saat itu? Saya sebenarnya ketika itu terjadi dan dalam tempo 5 menit dari hotel sampai ke pertemuan waktu itu di salah satu tempat pejabat kepolisian kalau nggak salah, itu kok bisa sampai 5 menit itu saya merasa luar biasa ya? Saya limbung terus saya lihat apa yang saya lakukan sehingga saya punya hak itu gitu loh. Dan nampaknya banyak orang yang tidak mau kehilangan hak itu mungkin Pak Lisman saat itu ini. dia yang harus kita pulihkan bahwa yang perlu dibangun di Jakarta ini bagaimana membangkitkan trust, karena sebetulnya persoalan krisis trust terhadap negara dan pemerintah itu tidak hanya terjadi di Indonesia Pak, di negara maju juga sudah tiba. Baik. Nah sekarang kalau kita tidak membenahinya, tidak merubah cara ya, presiden mendatang itu tidak muncul dengan cara-cara yang lebih dekat dengan perasaan rakyat, ya, dengan trust, gitu loh. Iya. Dia nggak perlu adakan evaluasi, orang tahu dia sedang melakukan evaluasi, nggak harus dibilang bahwa saya lagi mengevaluasi. Artinya rakyat bisa menikmati apa yang dilakukan oleh presiden. Iya. Itu dia yang menjadi kunci. Pesan itu kelihatan bahwa wah presiden lagi evaluasi anak buahnya. Dan tidak usah bilang bahwa saya sedang menilai si anu dan si itu. Nggak perlu gembar-gembor di media ya. Karena salah satu menteri saya lupa namanya itu loh. Saya kan politik itu hobi saya. Mengabdi itu kan entah apalah yang disebutkan begitu. Tapi kan apa pesan itu terhadap rakyat itu yang harus kita lihat loh Pak. Ya. Itu yang terutama. Jadi trust itu bagaimana membangkitkan trust itu yang harus dipikirkan untuk ke depan ini. Oke, baik. Pak Margarito, singkat saja. Setelah rapot merah ini diberikan kepada 10 menteri, lalu apa yang mestinya segera dilakukan? Tidak akan ada apa-apa lagi. Yang dilakukan oleh presiden, oleh karena tinggal beberapa hari ini dan segalanya sebenarnya sudah berakhir. Apa yang terjadi hari ini dengan pernyataan hasil evaluasi ini diumumkan kepada publik, satu saja pesannya sebenarnya bukan aku sendiri yang jangan bilang saya, ini orang-orang ini. Begitu itu. Anda jangan arahkan senjata penilaian Anda itu ke saya. Saya ini begini loh. Saya ini mau top, cuma ini manusia-manusia ini. Jadi bukan saya. Begitu itu. Sudah begitu sialnya orang-orang ini ya yang Anda tahu. Ya. Suka mobil meong-meong. Itu penting di Jakarta ini dan biar mereka top lah dengan itu. Baik. Gitu. Baik. Dan mungkin juga banyak yang seperti dibilang sama Pak Lisman itu ada menteri yang hobinya berpolitik. Iya itu dia. Kalau mereka hobi berpolitik kan mestinya jangan di sini karena tempat ini kan tempat untuk melakukan pelayanan begitu ya. Tapi ini akan sangat menggelegar, akan sangat hebat kalau misalnya besok presiden diam-diam panggil 4 orang itu atau berapa orang itu 10 orang itu, Anda ini yang urus partai politik, yang jadi tim sukses, pelaksana kampanye dan segala macam, Anda punya 2 pilihan. Anda berhenti atau saya berhentikan. Baik, Pak Margarito. Terima kasih itu yang terjadi sudah bersama kami di Prime Time Talk. Pak Lisman, terima kasih banyak. Terima kasih.